Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima Jakarta. Sungguh bersuka cita dan bersyukur dapat kembali menjumpai dan menyapa sahabat senior dalam acara kita Jendela Hati. Renungan kita hari ini, Kamis 19 Februari 2026, ditulis oleh Pendeta Deborah Vivi dari GKI Bobotsari Purbalingga dengan judul Bukan Sekadar Kata Maaf, yang dilandaskan pada kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa berkenan memberikan firman-Mu bagi kami. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman-Mu yang senantiasa membimbing kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yunus 3 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Semuanya, manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Sahabat senior, terlihat ada sepasang suami istri sedang bertengkar. Sang istri berteriak, "Maaf, maaf. Apa gunanya minta maaf? Kalau mengulangi kesalahan terus, aku muak dengan permintaan maafmu." Memang benar bahwa permintaan maaf tidaklah cukup untuk menebus kesalahan. Perlu sebuah tindakan untuk membuktikan penyesalan seseorang. Kisah pertobatan kota Niniwe adalah kisah pertobatan yang dramatis. Bukan hanya penduduk kotanya, tapi seluruh ternaknya pun digambarkan berselubung kain kabung. Niniwe digambarkan sebagai sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 perjalanan luasnya. Meskipun dalam teks Alkitab digambarkan demikian, penemuan arkeologis menunjukkan bahwa kota ini hanya berukuran 5 km dari tepi ke tepi dengan lebar 2 km. Meskipun demikian, pesan kitab ini adalah tentang bagaimana respons Raja kota Niniwe yang mendengar nubuat penghukuman bagi kotanya dan memerintahkan seluruh penduduk negeri beserta ternaknya untuk bertobat. Sahabat senior, pertobatan bukanlah sebuah ungkapan kata-kata belaka. Pertobatan yang sungguh-sungguh selalu digambarkan oleh Alkitab sebagai tindakan nyata. Tidak hanya berupa kata-kata penyesalan, melainkan dinyatakan melalui tindakan berbalik dari tingkah laku yang jahat dan kekerasan yang telah dilakukannya. Tindakan itu merupakan tanda kerendahan hati untuk memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau hidup dalam pertobatan. Bukan bertobat dengan mengucapkan kata-kata saja, tapi ketika kami bertobat memohon ampun, itu pun kami wujudkan dalam tindakan nyata, mau berubah dari yang salah melakukan kebenaran. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Setiap kali kami menyadari ada yang keliru, ada yang salah, kami berani juga meminta maaf dan kami mau mengubah tindakan kami menjadi tindakan yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami dan pimpin hidup kami. Makin hari makin dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.